Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Bu Sulasmi, Bu Yeli? Alhamdulillah sehat Pak Doni. Ya, alhamdulillah. Bu, sebelum kita masuki materi, siapa yang mau baca doa dulu? Bu Sulasmi bisa? Insya Allah Pak Doni. Terima kasih. Lanjutkan Bu Sulasmi, itu doanya. Terima kasih Pak Doni. Izinkan saya memimpin doa sebelum materi ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam memasuki pembelajaran ini yang akan dipandu oleh Pak Doni, kita diberi kesehatan dan kelancaran dan sukses. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Sulasmi. Semoga hari ini kita diberikan keselamatan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan jaringan tetap baik. Lanjutnya mungkin sebelum kita mulai kita ice breaking, mungkin Bu Yeli bisa melakukan ice breaking. Lanjut Bu Yeli. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pelatihan, marilah kita bersama-sama menggerakkan semua tubuh kita supaya kita lebih rileks dan sehat di dalam melaksanakan tugas kita pada hari ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, angkat tangannya sedikit sampai ke atas. Nah, tegangkan, setelah itu diturunkan pelan-pelan sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita angkat lagi kedua tangan kita. Putar ke belakang. Nah, kita laksanakan ini sekedar untuk menggerakkan otot-otot kita semuanya. Nah, sekianlah breaking yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu Yeli. Segar badan kita dibuatnya nih hari ini. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, ice breaking sudah ya. Nanti saya akan memaparkan ini tentang pelajaran materi kita hari ini, yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Saya akan tampilkan. Nampak Bapak Ibu? Nampak Pak? Nampak ya. Oke, ini adalah tentang materi asesmen sumatif dan formatif. Bentar, oke. Kita tadi yang tadi ya. Asesmen formatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid atau peserta didik dan memberikan umpan balik ya yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Jadi asesmen formatif ini adalah asesmen dilakukan pada proses, ya, asesmen proses. Lanjutnya ini adalah asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini asesmen sumatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Jadi sering diprioritaskan, kita selama ini memprioritaskan penilaian akhir daripada penilaian proses.
Terus umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Ya. Next, ini asesmen formatif dan sumatif, Bu. Ada keduanya. Ini ada perbedaannya, begitu ya. Ini asesmen formatif dan sumatif. Ini untuk guru dulu, yang formatif. Ini mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid. Yang kedua, yang ketiga mengecek pemahaman murid. Untuk murid, ini pertama untuk mengevaluasi pembelajaran dirinya, ya diri sendirinya. Yang kedua membangun pengetahuan. Yang ketiga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dia. Selanjutnya meningkatkan kemampuan. Terus asesmen sumatif, ini untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi CP atau capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Selanjutnya meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana mencapai akhir pembelajaran. Dari kedua asesmen ini, ya kita lihat, ini yang pertama, irisan ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Ya, asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua, kesamaan ini, irisan ini, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Oke, selanjutnya kondisi, ini ada gambaran Bapak Ibu-Ibu semua, ini kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru. Ya, harapan dengan kurikulum baru, ini kondisinya seperti itu. Sekarang ibu-ibu lihat dulu gambar ini, ada timbangan, ya, ada timbangan yang harus dilihat kok berat sebelah sekarang terbalik dia, ini kenapa berbeda, ya, ini kita lihat nanti, ini dia. Timbangan ini ada asesmen of learning, ya, ini asesmen penilaian ini of learning ini terhadap ya. Penilaian asesmen of learning ini ini terhadap for ini untuk as ini sebagai ya. Jadi asesmen kita dulu sering menggunakan asesmen yaitu sumatif, jadi beratnya ke sumatif, sedangkan untuk yang proses itu tidak begitu ditentukan. Ini yang kondisi yang saat ini. Sekarang ya asesmen ini paling domain dilakukan guru saat ini. Pokoknya penilaian akhir dilakukan assessment of learning, sementara assessment for learning dan as learning ini tidak begitu dikuatkan. Jadi ada kondisi yang berbeda saat ini. Oke, selanjutnya ini asesmen yang baru yang dengan kurikulum baru ini yang diharapkan, ini prosesnya, ini formatifnya ini, assessment of for learning dan assessment as learning. Ini yang formatifnya yang diutamakan pada prosesnya. Bukan tidak berarti assessment of learning ini tidak dibutuhkan, juga dibutuhkan. Tetapi pada kurikulum baru ini, pada proses pembelajaran itu sendiri sangat dibutuhkan. Jadi secara timbangan sekarang terbalik. Ya, kita lihat dua kondisi ini berbeda. Yang lama dengan yang baru, yang hitam ini, gambar hitam ini lama kondisi saat ini ya. Yang kita akan merubah ini kondisi baru ini. Jadi proses ditekankan lebih banyak. Ya, ada assessment for learning dan assessment for as learning. Jadi ibu-ibu inilah kondisi yang dilakukan yang kita lakukan ya. Mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Oke, lanjut. Penekanan pada asesmen formatif membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif ya. Ini ada piramida asesmen as, for, of ya. Itu yang as tadi sebagai ya, yang as ini sebagai penilaian ini, for itu untuk, of itu terhadap ya. Jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah sumatif. Terus itu tujuan asesmen formatif adalah untuk
perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Jadi ibu-ibu, kita sudah merubah mindset, harusnya banyak yang formatif ya daripada sumatif. Oke, next. Ini dia. Ini paradigma. Ini menekankan pada formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Ya, kita lebih banyak pada proses. Ya, lanjut ini kita masuk ke bentuk asesmen formatif dan sumatif tidak tertulis. Jadi tidak tertulis, lisan ya. Ya, jadi ada diskusi kelas, ini bentuknya produk, drama, presentasi, tes lisan. Drama dengan presentasi ini banyak dengan komunikasi, ya komunikasi. Jadi siswa dibentuk dapat bisa berkomunikasi dengan yang lain atau terbiasa berkomunikasi. Ya. Selanjutnya bentuk asesmen formatif dan sumatif tertulis. Ini refleksi, esai, seperti ketahui, jurnal, poster, dan tes tertulis. Next, umpan balik. Pengertiannya, umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seorang melakukan kegiatan umpan balik, biasanya bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pelajaran di masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Selanjutnya, ini ada 10 prinsip pemberi umpan balik yang efektif. Dimulai dari kita tengah ini atas, mudah dimengerti. Bahasa yang kita pakai guru mudah dimengerti kepada siswa atau peserta didik, ya. Mudah dimengerti. Ya. Selanjutnya transferable. Fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Selanjutnya melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan pencapaian siswa yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, ya, melihat ke depan dan selektif. Ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif, ya. Ini ada 10, sudah saya buat dalam bentuk poster gini, mungkin Ibu dapat melihatnya. Selanjutnya, umpan balik yang efektif itu harus terdiri feed up, mengklarifikasi tujuan dengan murid. Feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Yang kedua, membutuhkan tujuan dan sasaran jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Yang ketiga, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahan, kapan mereka terlibat dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Itulah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya, tentang pembelajaran atau penilaian asesmen formatif dan sumatif. Mungkin ada yang dapat ditanyakan, Bapak, Ibu-ibu, yang bisa kita bantu. Silahkan. Pak Doni. Ya. Ini hanya sekedar apa ya Pak ya, mengulas lagi bahwasanya tadi Pak Doni menyampaikan bahwasanya untuk asesmen formatif ini
dalam pencapaian pembelajaran itu harus porsinya dibesarkan ya Pak ya. Nah, dari tentu dalam penyusunan modul pembelajaran ini berarti guru harus istilahnya terampil ya Pak ya. Dari awal mereka untuk menyampaikan materi pelajaran, ini mereka dalam proses sudah membuat rencana apa yang akan disampaikan dalam tes formatif sewaktu proses pembelajaran ya Pak Doni ya. Iya. Dalam ini memang guru-guru harus mengubah mindset dan mereka harus menambah wawasannya ya Pak ya, sehingga pembelajaran yang akan kita capai ini lebih besar porsi dalam pelaksanaan asesmen formatif, gitu kan Pak? Ya. Oke. Ya, seperti di gambar ini Bu, ini kondisi saat ini ya. Ternyata proses kita itu yang selama ini kita buat tidak melakukan perubahan, tidak begitu baik. Sekarang yang harapan kurikulum baru dengan profil pemuda pelajar Pancasila ini memang ditekankan pada proses formatif, proses menentukan hasil, ya, proses menentukan hasil itu. Jadi kalau prosesnya baik dilakukan, itu hasilnya akan baik. Sementara yang lalu itu kita hasil yang kita minta, tidak dominan pada proses. Mungkin itu Bu. Terima kasih juga Bu masukannya. Oke Pak, terima kasih kembali Pak. Ya. Bu Yeli ya, raise hand ya. Oke. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya. Di sini saya hanya sedikit aja mau ditanyakan, yaitu tentang kurikulum program sekolah penggerak ini, asesmen sumatif masih perlu dilaksanakan Pak? Ya, asesmen sumatif ya tetap dilaksanakan Bu. Tetapi memang porsinya tidak seperti yang terdahulu ya. Itu kondisi saat ini dengan kondisi yang akan kita harapkan dengan kurikulum baru. Tetap dilakukan ya, tetap dilakukan. Tapi memang porsi formatif dalam kurikulum baru lebih besar daripada sumatif. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Doni. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Udah pas. Sudah. Baik, ini materi kita hari ini. Mungkin dengan waktu yang dipersiapkan cukup sampai di sini. Mungkin ada yang sebelum ditutup pelajaran ini, kita sebaiknya berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita materi yang dapat hari ini bermanfaat dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin selanjutnya siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu Yeli. Oke, Bu Yeli, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pelatihan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menutup pelatihan ini dengan berdoa mengikut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu. Berdoa sudah materi kita hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih atas semua dedikasinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.